Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita bertemu dalam renungan kita. Saya dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita dan diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan juga bersama-sama belajar agar firman Tuhan selalu memberikan pencerahan dan juga memberikan suatu bimbingan untuk kita dan kehidupan kita. Amin. Jadi kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ester pasal 3 ayat 7 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasuerus, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian kata raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirim dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar,
dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mengendalikan kemarahan. Sedang jemaat Tuhan terkasih, kita tahu marah adalah perasaan yang wajar dalam diri manusia. Namun sedang jemaat Tuhan, kemarahan yang tidak terkendali sangat-sangat berbahaya sekali dan menimbulkan suatu efek yang luar biasa yang membahayakan. Contohnya dalam renungan kita hari ini, Haman ia marah karena diperlakukan tidak sesuai keinginannya oleh Mordekai. Ya, bukannya menghukum Mordekai saja, ia malah hendak memusnahkan semua orang Yahudi di kerajaan Ahasuerus. Haman marah karena Mordekai tidak mau menyembah kepada Haman. Mordekai tidak mau membungkukkan badannya kepada Haman, dan Haman marah karena Mordekai tidak menghormati dia sebagai petinggi daripada kerajaan. Ia merancang propaganda, ya, untuk pembunuhan besar-besaran terhadap orang Yahudi, yaitu Haman. Dia dengan strategi itu ia mendapat izin raja. Dia menghasut raja, dia memberikan suatu kabar yang tidak benar kepada raja, dan dukungan kerajaan dia peroleh dari raja. Raja memberikan cincin materainya kepada Haman. Artinya kemarahan Haman memunculkan rencana pemusnahan secara struktur, sistematis, dan terencana. Ini yang dilakukan karena Haman tidak bisa menguasai kemarahannya. Haman adalah keturunan Agag, Raja Amalek, musuh orang Israel. Justru dari situlah Haman itu memiliki dendam sebenarnya turun-temurun kepada bangsa Israel, orang Yahudi. Ya, Agag ditaklukkan oleh Raja Saul dan dibunuh oleh Samuel. Kita bisa lihat di 1 Samuel 15 dan kita bisa baca. Sementara itu Mordekai berasal dari suku Benyamin, suku Saul, dan ia adalah keturunan Kis, ayah Saul. Haman memandang Mordekai sebagai orang Yahudi, sehingga ia meluapkan kemarahannya terhadap bangsa Yahudi. Ada banyak kisah tentang kemarahan yang dicatat dalam Alkitab. Ya, karena marah Esau ingin membunuh Yakub, Saul berniat membunuh Daud, Ahasuerus menurunkan Wasti. Karena marah, Herodes memerintahkan pembunuhan atas semua anak berusia 2 tahun di bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Karena marah, orang-orang di rumah ibadah ingin melemparkan Yesus dari tebing. Begitu kemarahan yang tidak terkendali, artinya kita kalap, fatal dan mengabulkan seseorang, seperti yang ditulis pemazmur, marah dan panas hati hanya membawa kepada kejahatan. Sidang jemaat Tuhan, Haman merasa dirinya tidak dihormati, makanya dia marah. Dia sangat dendam ya, kepada Mordekai. Mordekai dia tahu adalah orang Yahudi, dan dia sekalian mau memusnahkan orang Yahudi. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Sekarang pun kita tidak bisa mengendalikan amarah kita. Dengan pertanyaan untuk kita, apakah ada kemarahan yang tersembunyi dalam diri kita saat ini? Apakah kemarahan itu telah membuat kita lupa diri dan mendorong kita melakukan kejahatan? Jika ya, segeralah insaf, segeralah bertobat. Dosa sudah mengintip di depan mata, sidang jemaat Tuhan. Seperti Haman, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya karena Mordekai tidak menghargai dia, menghormati dia. Sekarang kita pun karena sepele pun kita marah, sidang jemaat Tuhan. Karena sepele sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Ya.
terjadi dengan baik. Bisa kita kendalikan amarah kita, dan kalau kita bisa kendalikan, kita selesaikan dengan baik, semua akan terselesai dengan baik dan semua akan aman. Jemaat Tuhan, saya percaya lewat ini kita belajar bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita. Jangan kita seperti Haman, tidak bisa mengendalikan amarahnya karena dia tidak dihormati. Hormat itu bisa kita dapatkan, tetapi jangan karena keegoan kita melupakan kasih itu. Kita melupakan orang lain di sekitar kita. Kita marah, ya, kita melakukan amarah kita karena keegoisan kita, karena kekuasaan kita, karena kehebatan kita. Ingat sedang jemaat Tuhan, kemarahan tidak akan membawa kita kepada kesuksesan. Kemarahan tidak akan membawa kita kepada kedamaian, tetapi kepada kehancuran. Karena itu, saya percaya waktu ini kita belajar untuk mengendalikan amarah kita, kemarahan kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengajari kami bagaimana kami belajar dari Haman yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Kami mau Tuhan, mau bisa mengendalikan amarah kami, kemarahan kami. Karena kami Tuhan tidak dikuasai iblis, hati kami tidak dikuasai iblis, tapi kami dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan kemarin kami dapat dikendalikan, dan damai sejahtera Allah selalu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.